Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar dapat belajar bersama ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Era Erlita dengan NIM 4401419014. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda atau adik-adik semua untuk belajar bersama tentang materi sel. Kemudian, apa sih tujuan dari video ini? Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan adik-adik semua mampu menjelaskan apa itu sel, komponen penyusun sel, dan struktur fungsi sel dalam aktivasi makhluk hidup. Jangan kemana-mana, tetap simak video ini. Apa sih sel itu? Semua makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Nah, sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Berarti sel terdapat bagian-bagian yang berperan dalam aktivitas makhluk hidup. Dua penemu menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan dan unit struktural makhluk hidup. Maksud dari unit struktural yaitu tersusun dari sel-sel sehingga disebut unit struktural. Komponen sel. Komponen sel terdiri dari dua komponen, yaitu organik dan anorganik. Komponen kimiawi sel organik tersusun atas karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan penyusun anorganik terdiri atas air, vitamin, mineral, dan gas-gas seperti oksigen dan nitrogen. Struktur dan fungsi sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel prokariotik berarti sel sebelum inti. Bagian dalam sel prokariotik disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma. Ciri-ciri sel prokariotik: memiliki membran plasma, memiliki DNA dan RNA, memiliki sitoplasma, tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Setiap prokariotik merupakan sel tunggal, tetapi akan sering terlihat dalam rantai atau kelompok sel yang berjumlah ratusan. Contoh sel prokariotik adalah bakteri. Sel eukariotik. Eukariotik adalah kelompok organisme sel yang sel-selnya mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus. Kromosom terdiri dari asam deoksiribonukleat yang membentuk kompleks dengan sejumlah protein dan jumlah protein lebih dari satu. Organel sel. Untuk yang pertama yaitu ada membran sel. Membran sel sering disebut juga dengan membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Membran sel berfungsi sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang berfungsi untuk melindungi bagian sel yang terletak di dalamnya, mencegah agar sel tidak pecah. Menjadi tempat perpindahan air dan mineral. Sitoplasma.
Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat koloid. Fungsi kehidupan utama berlangsung di dalam sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang melayang-layang dalam cairan koloid. Koloid sitoplasma bukan merupakan cairan yang serba asam, melainkan cairan yang beraneka ragam. Koloid ini terdiri dari air, gula, protein, lemak, enzim, dan garam mineral. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel atau nukleus terdapat kromosom dan nukleolus. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat. Menurut yang di dalamnya terdapat DNA atau RNA. Inti sel ini diselubungi oleh membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan pusat dalam sel. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di dalam inti sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai penyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel. Fungsi RE kasar adalah mengumpulkan protein. Kemudian untuk retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Pada RE kasar terdapat ribosom dan untuk RE halus tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma kasar disebut demikian karena permukaannya ditempeli oleh ribosom. Ribosom yang mulai mensintesis protein dengan tempat tujuan tertentu, seperti organel tertentu atau membran, akan menempel pada retikulum endoplasma kasar. Kebanyakan protein menunjukkan badan Golgi yang akan mengemas dan memilah untuk diantarkan ke tujuan akhirnya. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Retikulum endoplasma halus berfungsi misalnya dalam sintesis lipid komponen membran sel. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah yang bebas di sitoplasma. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk pada sel tumbuhan. Badan Golgi disebut diktosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein. Dan lendir maka disebut dengan organel sel. Mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekok-lekok. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi dalam menghasilkan energi sehingga disebut atau dijuluki dengan the power of health. Lisosom.
Lisosom merupakan kantong kecil yang berperan tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak untuk zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola tampak berukuran besar, berisi cadangan makanan dan pigmen. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Vakuola mengandung garam organik, glikosida, butir pati, dan enzim. Adapun selaput pembatas antara vakuola dan sitoplasma yaitu tanoplasma. Plastida. Plastida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau atau klorofil disebut dengan kloroplas. Sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 jenis plastida, yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Leukoplas adalah plastida berwarna putih yang berfungsi sebagai penyimpan makanan dan terdiri dari amiloplas atau untuk menyimpan amilum. Kemudian elaioplas yaitu untuk menyimpan lemak atau minyak, dan proteoplas untuk menyimpan protein. Kloroplas yaitu plastida yang memiliki pigmen warna hijau. Kromoplas yaitu plastida yang mengandung pigmen seperti karotin atau kuning, vicodinin atau biru, vicosatin atau kuning, dan vicoeritrin atau merah. Struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel atau mitosis maupun meiosis. Organel sel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan yang cukup terlihat dengan adanya perbedaan organel sel yang ada pada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan terdapat lisosom, sentrosom, dan vakuola. Kemudian pada tumbuhan terdapat plastida, dinding sel, dan kloroplas. Kemudian untuk vakuola hewan ini ada namun kecil. Kemudian untuk tumbuhan, vakuola besar karena bersifat untuk menyimpan cadangan makanan yang dihasilkan dari fotosintesis. Baik, setelah menyimak dari materi yang telah saya uraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sel merupakan unit terkecil yang terdapat pada makhluk hidup. Kemudian, komponen penyusun sel terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen organik dan komponen anorganik. Sel dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel eukariotik biasanya terdapat pada hewan dan tumbuhan. Kemudian sel prokariotik biasanya terdapat pada bakteri. Sel terdiri dari beberapa organel, salah satunya atau beberapa contohnya yaitu mitokondria, inti, membran plasma, kloroplas, dan lain sebagainya. Kemudian organel-organel tersebut memiliki fungsi masing-masing yang dapat membantu aktivasi sel dalam makhluk hidup. Sekian dari video yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang pas dalam pengucapan materi.
Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi kita semua dan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.